Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Syaiful Rizal MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah perbandingan pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul menganalisis latar belakang konsep pendidikan, problematika dan kebijakan di Finlandia, yang mana kelompok kami yakni kelompok 7 beranggotakan atas 3 anggota, yakni saya sendiri sebagai moderator, Fatmawati sebagai pemateri pertama, Desi Ayu Saputri sebagai pemateri kedua, dan dilanjut saya sendiri sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk pemateri pertama akan dipresentasikan oleh Fatmawati. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati. Saya pemateri pertama yaitu Sejarah Pendidikan di Negara Finlandia. Finlandia adalah sebuah negara Nordik. Finlandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Fennoskandian, wilayah utara Eropa. Pendidikan di Finlandia berbeda dengan kita yang harus menghadapi ujian nasional tiap mau naik jenjang sekolah. Seumur-umur pelajar di Finlandia hanya menghadapi ujian nasional ketika mereka berumur 16 tahun. Berikut ini beberapa hal yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan antara lain. 1. Anak baru boleh bersekolah setelah berusia 7 tahun. Dan yang kedua, cara belajar 45 menit dan istirahat 15 menit. Dan yang ketiga, semua sekolah negeri di Finlandia dari biaya sekolah swasta dibiayai pemerintah untuk meraih gelar master. Gaji mereka juga termasuk dalam jajaran pendapatan paling tinggi di Finlandia. 4. Semua sekolah negeri di Finlandia bebas dari biaya sekolah swasta pun diatur secara ketat agar tetap terjangkau. Dan yang keempat, semua guru di Finlandia tahu bagaimana cara mengevaluasi siswa, dan karena itu ujian nasional tidaklah perlu. Dan yang keenam, siswa SD SMP di Finlandia cuma sekolah 4-5 jam per hari. Buat SMP dan SMA, sistem pendidikannya mereka sudah seperti di bangku kuliah. Dan yang ketujuh, tidak ada ranking di sekolah. Tidak ada ranking di sekolah Finlandia. Percaya bahwa semua murid itu ranking 1. Tujuan pendidikan di Finlandia adalah mewujudkan high level education for all. Tujuan tersebut mengupayakan agar seluruh rakyat Finlandia dapat mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi secara merata dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi yang terbaik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ayu Saputri sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Finlandia. Salah satu faktor yang mendorong keberhasilan Finlandia bertransformasi menjadi negara industri maju dan modern adalah tingginya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Pemerintah dan rakyat Finlandia menyadari bahwa komitmen kuat untuk membangun dan mengembangkan sistem pendidikan nasional merupakan kunci penentu keberhasilan negaranya untuk tetap eksis mempertahankan keberlangsungan hidupnya sebagai negara yang berpenduduk kecil, sumber daya alam yang sangat terbatas.
Sistem pendidikan di negara Finlandia memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yaitu pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun, terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah pertama. Yang kedua yaitu pendidikan menengah atas dan sekolah kejuruan. Yang ketiga pendidikan tinggi. Pendidikan prasekolah tersedia bagi anak-anak yang belum memasuki usia wajib sekolah. Kurikulum pendidikan di Finlandia. Kurikulum pendidikan di Finlandia tidak sepadat kurikulum yang diberlakukan di negara-negara lainnya, khususnya negara Asia. Anak-anak di Finlandia menghabiskan waktu lebih sedikit di sekolah dibandingkan anak-anak di negara lain. Jam istirahat sekolah juga lebih panjang, yakni 75 menit dibandingkan dengan negara seperti Amerika yang membatasi waktu 30 menit istirahat. Mereka juga diberikan tugas yang lebih sedikit. Prinsip kurikulum pendidikan Finlandia adalah less is more. Sekolah berfungsi sebagai tempat belajar dan eksplorasi potensi, di mana sekolah menjadi lingkungan yang rileks dan tidak terlalu mengikat siswanya dengan jam pelajar dan kapasitas tugas yang tidak terlalu membebani siswa. Salah satu prinsip kurikulum di Finlandia adalah tidak ada diskriminasi dan mendapat perlakuan yang sama. Di Finlandia semua anak punya hak sama dalam pendidikan, tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin, dan semua sekolah tidak dibedakan baik itu sekolah favorit atau tidak. Jadi siswa bisa masuk ke sekolah mana saja karena semua mendapat perlakuan yang sama. Di Finlandia semua anak punya hak sama dalam pendidikan, tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin, dan semua sekolah tidak dibedakan baik itu sekolah favorit atau tidak. Jadi siswa bisa masuk ke sekolah mana saja karena semua sekolah sama. Hal lain yang membuat sistem pendidikan di Finlandia berbeda adalah karena tidak ada asesmen atau penilaian. Dari segi mata pelajaran di Finlandia memiliki 6 mata pelajaran yang semuanya. Kenapa ada kata orientation? Karena kurikulum di Finlandia memiliki konsep gagasan bahwa 6 mata pelajaran ini bukan mengharuskan siswa belajar isi dari seluruh pelajaran ini, namun mengajak anak didik untuk mulai memperoleh kemampuan menjelajah dan memahami fenomena alam yang ada di sekitar mereka. Finlandia merupakan negara yang memiliki tingkat kualitas pendidikan terbaik di dunia. Finlandia merupakan sebuah negara yang hanya memiliki penduduk sekitar 5 juta jiwa. Salah satu sebab mengapa Finlandia mempunyai pendidikan terbaik adalah budaya baca yang ditanamkan sejak anak-anak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Vivi Alfiatus Soleha sebagai pemateri yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidik di negara Finlandia. Pemerintah Finlandia juga menetapkan standar tinggi untuk profesi guru, di mana semua tenaga pengajar di Finlandia setidaknya diwajibkan mempunyai latar belakang pendidikan master. Seleksi tenaga pengajar pun sangat ketat, hanya 10% dari lulusan perguruan tinggi yang bisa diterima menjadi guru. Mereka yang lolos seleksi ini pun masih harus melalui proses training dan kompleks terlebih dahulu sebelum dinyatakan siap berkecimpung dalam profesi guru. Finlandia percaya bahwa guru adalah modal utama untuk menghasilkan siswa yang unggul, dengan kualitas mahasiswa yang baik dan pendidikan pelatihan guru yang berkualitas. Tak salah jika mereka menjadi guru-guru yang kualitas luar biasa, dengan kualifikasi dan untuk menggunakan metode kelas apapun yang mereka suka, dengan kurikulum yang mereka rancang.
yang mereka rancang sendiri dan buku teks yang mereka pilih sendiri. Jika negara-negara lain percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, mereka justru percaya bahwa ujian dan teks itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa. Terlalu banyak tes membuat guru cenderung mengajar siswa hanya untuk lolos ujian, ungkap seorang guru di Finlandia. Padahal banyak aspek dalam pendidikan yang tidak biasa diukur dengan perguruan tinggi, dan 2/3 lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi. Siswa diajar untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Bahkan sejak pra-TK ini membantu siswa belajar bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sendiri. Siswa belajar lebih banyak jika mereka mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Kita tidak belajar apa-apa kalau kita hanya menuliskan apa yang dikatakan oleh guru. Di Finlandia, guru tidak mengajar dengan metode ceramah. Suasana sekolah sangat santai dan fleksibel. Terlalu banyak komando hanya akan menghasilkan rasa tertekan dan belajar menjadi tidak menyenangkan. Siswa yang lambat mendapat dukungan secara intensif baik oleh guru maupun siswa lain. Hal ini juga membuat Finlandia sukses. Berdasarkan penemuan PISA, sekolah-sekolah di Finlandia sangat kecil perbedaannya antara siswa yang berprestasi baik dan yang buruk. Remedial tidaklah dianggap sebagai tanda kegagalan, tapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki seorang guru yang bertugas menangani masalah belajar dan perilaku siswa, yang membuat program individual bagi setiap siswa dengan menekankan tujuan-tujuan yang harus dicapai. Kehebatan dan keberhasilan sistem pendidikan di Finlandia adalah gabungan antara kompetensi guru yang tinggi, kesabaran, toleransi, dan komitmen pada keberhasilan melalui tanggung jawab pribadi. Kalau saya gagal dalam mengajar seorang siswa, kata seorang guru, maka itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran saya. Itu benar-benar ucapan guru yang sangat bertanggung jawab. G. Kebijakan tentang pendidikan terbaik di Finlandia. Finlandia merupakan negara yang memiliki tingkat kualitas pendidikan terbaik di dunia. Finlandia merupakan sebuah negara yang hanya memiliki penduduk sekitar 5 juta jiwa. Salah satu sebab mengapa Finlandia mempunyai pendidikan terbaik adalah budaya baca yang ditanamkan sejak anak-anak. Berikut beberapa kebijakan negara dengan pendidikan terbaik di dunia. 1. Seleksi guru yang ketat. Di negara Finlandia, guru adalah profesi terhormat dan membanggakan. Guru adalah profesi yang diidamkan oleh para pemuda. Seleksi untuk mengajar di suatu sekolah sangat ketat. Calon guru dengan ijazah S1 hanya 5% yang diterima, dan calon guru dengan ijazah S2 20% diterima. Dengan seleksi guru yang ketat, terjadilah guru-guru berkualitas. Dengan guru yang berkualitas, maka akan tercipta pula lah pendidikan yang berkualitas.